Halo kelas 11, sekarang kita akan sambung materi kita tentang perpindahan kalor. Tadi baru Ibu jelaskan tentang pemuaian, sekarang Ibu sambung tentang perpindahan kalor. Jadi seperti yang sudah kamu pelajari di kelas di SMP, ya mungkin ada 3 jenis perpindahan kalor kan. Ada secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi itu terjadi pada benda padat gitu ya. Artinya perpindahan kalor di mana tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Seperti kamu ketahui bahwa benda padat itu kan molekul atau partikelnya itu sangat rapat sekali sehingga tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan partikelnya. Berbeda dengan benda gas dan benda cair yang ada renggangnya sehingga dapat membuat partikel itu berpindah tempat gitu ya. Kalau konduksi itu kamu ingatnya terjadi pada benda padat. Contoh peristiwanya itu misalnya batang besi yang dibakar. Kamu membakar batang besi sebelah kiri, maka yang sebelah kanan pun akan terasa panas karena terjadi perpindahan kalor. Nah, sekarang kita belajarnya menghitung berapakah perpindahan kalor yang terjadi. Nah, perpindahan kalor itu dilambangkan dengan Q per T. Artinya, perpindahan kalor dalam selang waktu tertentu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, tentu benda itu memiliki luas, ya kan? Ada perubahan suhu, ya kan, dari suhu awal menjadi suhu akhirnya sekian. Karena suhu itu kan mengalir ya, suhu itu mengalir dari reservoir suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi ada delta T-nya. Kemudian ada D-nya. D-nya ini apa? D-nya adalah ketebalan dinding dalam perpindahan kalor tersebut ya. Sehingga semakin tebal dindingnya, maka perpindahan kalornya pun akan semakin lamban gitu ya, atau lambat. Nah, ada namanya ini K atau konduktivitas termal. Apa itu Bu konduktivitas termal? Konduktivitas termal itu adalah ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Jadi setiap benda tentu memiliki konduktivitas termal yang berbeda-beda. Semakin besar nilai K-nya atau semakin besar konduktivitas termalnya, maka perpindahan kalor pun akan semakin besar gitu ya. Karena kan konduktivitas itu kemampuan zat menghantarkan kalor. Jadi kemampuannya semakin besar, maka perpindahan kalornya pun akan semakin besar. Jadi untuk menghitung perpindahan kalor secara konduksi itu adalah Q per T sama dengan K kali A kali delta T per D. Sekarang apabila terdapat 2 batang logam berbeda jenis yang disambungkan, maka aliran kalor dalam kedua batang itu adalah sama besar. Jadi ada 2 buah batang, kamu sambungkan, maka perpindahan kalor atau aliran kalor dalam kedua batang itu adalah sama besar. Sehingga dapat kita tulis secara matematis Q1 per T sama dengan Q2 per T. Di mana Q1 tadi adalah K1 kali A kali delta T1 per L1, karena batang logam itu kan karena berbentuk batang logam ya, maka Ibu ketebalan dindingnya itu adalah panjang dari si logam itu, makanya D tadi akan berubah menjadi L gitu ya, L1. Dan ini K2 kali A kali delta T2 per L2, di mana A-nya ini sama karena kan 2 batang logam ya, walaupun berbeda jenis tetapi ketika disambungkan maka memiliki luas yang sama. Ini ya, jika kamu mendapati soal ada 2 batang logam yang disambungkan. Sekarang ini keterangannya, kamu tinggal salin, catatannya sudah Ibu berikan. Kita sambung sekarang yang secara konduksi. Kalau secara konduksi salah Ibu ya, tadi konduksi, ini adalah konveksi. Konveksi ini terjadi pada fluida. Fluida itu bisa zat cair, bisa zat cair, bisa gas ya. Artinya terjadi perpindahan atau disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, untuk menghitung berapakah besar perpindahan kalor gitu ya, yang secara konveksi, maka Q
Q per T itu kamu kali sama dengan H dikalikan A dikalikan delta T. H-nya itu apa? H itu adalah koefisien konveksi yang nilainya bergantung pada bentuk dan kedudukan permukaannya. Karena kita ingat ini adalah berlaku pada fluida. Jadi kita lihat berapakah koefisien konveksinya, ya kan? Yang dipengaruhi oleh bentuknya, ya kan? Dan juga kedudukan permukaannya. Jadi tidak sama seperti konduksi tadi, karena konduksi itu pada benda padat. Sedangkan kalau konveksi ini pada pada fluida ya, tentu dipengaruhi oleh H, A dan delta T. Hat gitu. Lanjut berikutnya. Sekarang secara radiasi. Ya kan, radiasi itu adalah pancaran. Nah, secara radiasi ini ada hukum namanya Stefan Boltzmann ya, di mana dia mengatakan bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu atau T sebanding dengan luas permukaan atau A dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu atau T pangkat 4. Jadi Q per T sama dengan, ini bacanya sigma ya, sigma kali A kali T pangkat 4 ya, dimana sigma itu adalah tetapan Stefan Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Ingat ya bahwa perpindahan kalornya itu akan sebanding ya kan dengan luasnya dan dengan suhu mutlak permukaan itu. Tapi pangkat 4 ya, pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Sehingga secara matematis kita tulis adalah Q per T sama dengan sigma A kali T pangkat 4. Sigma ini ya tetapan Stefan Boltzmann, dan ini hanya berlaku pada benda hitam sempurna. Bu, apa sih itu benda hitam sempurna? Benda hitam sempurna itu adalah benda yang dapat menyerap kalor sempurna. Artinya tidak ada yang dipantulkan. Kalau ada kalor yang dipantulkan berarti dia tidak termasuk benda hitam yang sempurna. Contoh sehari-hari sajalah, ketika kamu siang hari kamu memakai baju berwarna hitam, maka akan terasa lebih panas dibandingkan kamu memakai baju berwarna putih. Benar tidak? Kenapa? Karena yang berwarna hitam bajumu itu akan menyerap kalor lebih sempurna gitu ya. Jadi rumus ini hanya berlaku pada benda hitam sempurna. Nanti di soal akan diberitahu ya. Bagaimana Bu jika berlaku terjadinya pada benda hitam yang tidak sempurna gitu kan? Maka ada namanya di sini ya. Ada E atau emisivitas. Nah, emisivitas ini emisivitas ya. Emisivitas ini adalah ukuran seberapa besar kemampuan radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna tadi, di mana nilai emisivitas ini antara 0 sampai mendekati 1 gitu ya. Jadi 0 kurang lebih sama dengan emisivitas, kurang lebih 0 kurang sama dengan emisivitas kurang sama dengan kurang sama dengan 1 gitu ya. Kalau 1 ini adalah sempurna, jadi emisivitasnya sempurna ya. Kalau 1 ini berarti dia masuk yang ini nih, benda hitam yang sempurna. Karena pada benda hitam yang sempurna emisivitasnya 1. Ini kan perbandingannya ya. Nah, kalau misalnya tidak sempurna berarti nanti diberitahu berapakah emisivitasnya untuk mencari perpindahan kalor secara radiasi. Oke, itu saja ya tambahannya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal begitu ya. Nanti video berikutnya Ibu sambung contoh soal.